Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di antara bukit-bukit hijau Jawa Tengah, terdapat sebuah rumah tua yang terlupakan, terletak jauh di ujung jalan setapak yang jarang dilalui orang. Rumah itu meskipun tampak hampir runtuh, memiliki kisah yang menarik bagi mereka yang mau mendengarnya. Dulu, rumah tersebut milik seorang seniman bernama Arya yang dikenal luas karena karya-karya lukisannya yang penuh emosi dan keindahan. Lukisan-lukisan Arya bisa menghidupkan perasaan siapa saja yang melihatnya, membawa penonton ke dalam dunia lain penuh warna dan misteri. Namun, setelah kematian Arya yang sangat misterius, rumah itu perlahan ditinggalkan. Tanpa kehadirannya, rumah tersebut mulai dikelilingi mitos dan ketakutan. Warga desa mengatakan bahwa rumah itu kini berhantu dan tidak ada yang berani tinggal di sana setelah kejadian tragis yang menimpa sang seniman. Warga desa percaya bahwa Arya masih ada di rumah itu, terjebak dalam lukisan-lukisannya misterius, atau mungkin bahkan roh Arya tidak pernah benar-benar meninggalkan tempat itu. Mereka mengatakan bahwa rumah itu dipenuhi dengan energi yang tidak terlihat, energi yang bisa membuat siapa saja merasa terjebak dalam kegelapan yang tidak bisa mereka jelaskan. Ada yang mengatakan bahwa di malam hari, sesekali tampak bayangan samar yang berjalan di jendela lantai 2, meski rumah itu sudah lama kosong. Ardi, seorang pemuda yang baru saja lulus kuliah dan bercita-cita menulis novel pertamanya, mendengar semua cerita itu dari para penduduk desa yang setengah percaya setengah ragu. Ardi yang tidak pernah percaya pada cerita mistis melihat kesempatan ini sebagai tantangan dan peluang. Ia merasa bahwa rumah itu bisa menjadi tempat yang sempurna untuk mencari ketenangan dan inspirasi. Ia membutuhkan waktu untuk menyendiri, jauh dari kebisingan kota, untuk menulis dengan fokus penuh. Tanpa keraguan dalam hatinya bahwa ini adalah pilihan yang tepat. Setelah beberapa pertimbangan, Ardi akhirnya memutuskan untuk menginap semalam di rumah tua itu, berharap menemukan kedamaian untuk menulis dan mengatasi kebuntuan kreatifnya. Tanpa rasa takut, ia berpikir bahwa cerita-cerita yang diceritakan oleh penduduk desa hanyalah hayalan belaka. Hari itu, setelah perjalanan panjang melalui jalanan desa yang berbatu, Ardi akhirnya tiba di depan gerbang rumah yang terbuka. Begitu ia menginjakkan kaki di halaman rumah itu, ia langsung merasakan perasaan yang tidak biasa. Suasana di sekitar rumah terasa aneh. Udara yang seharusnya panas dan segar malah terasa dingin dan pengap. Bahkan, teriknya matahari di luar tidak mampu menghilangkan rasa dingin yang menyelimuti tubuhnya. Ardi berhenti sejenak, merasakan udara yang aneh. Namun, ia mencoba untuk tidak membiarkan perasaan itu menguasainya. Dengan langkah mantap, ia membuka pintu gerbang yang berderak dan melangkah masuk ke halaman rumah yang dikelilingi oleh tanaman liar yang tumbuh tinggi, seolah-olah melindungi rumah itu dari dunia luar. Bangunan rumah yang sudah hampir runtuh itu tampak menyendiri dan usang, tetapi ada pesona yang mengundang rasa penasaran. Pintu depan rumah itu terbuka dengan suara berdecit pelan, seolah memberi sambutan yang tak terucapkan. Begitu memasuki ruang tamu, Ardi langsung disambut oleh aroma bau lapuk dan lembab yang menyengat. Bau itu seolah menyatu dengan dinding-dinding kayu tua yang sudah mulai retak. Ada keheningan yang sangat dalam, seakan waktu terhenti di dalam rumah itu. Di luar, suara angin yang biasanya terdengar dengan jelas malah teredam. Bahkan, suara langkahnya sendiri terasa teredam, seperti ada sesuatu yang menyerapnya. Tanpa mempedulikan perasaan aneh yang mulai merayap di dalam dirinya, Ardi memutuskan untuk menjelajahi lebih lanjut. Lantai rumah itu dipenuhi debu tebal yang menandakan sudah lama tak ada yang menginjaknya. Beberapa lukisan di dinding terlihat kusam dengan warna yang pudar oleh waktu. Namun,
tetap memancarkan semacam kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Di ruang tamu di sisi dinding yang paling terang, sebuah lukisan besar tergantung dengan angkuhnya. Lukisan itu menggambarkan seorang wanita muda dengan mata yang tampak kosong, namun penuh dengan kedalaman yang aneh. Wajahnya terlihat senyum, tapi ada sesuatu yang sangat melankolis tentang ekspresinya, seolah-olah ia menyembunyikan kesedihan yang mendalam. Ardi merasa sedikit terganggu, tetapi ia berpikir bahwa ini hanya efek dari berlebihan imajinasi saja. Ia mendekati lukisan itu, berusaha mengagumi detail halus di dalamnya. Tetapi tanpa sadar, ia merasakan mata lukisan itu seolah mengikuti setiap gerakannya. Matanya yang kosong itu menatap Ardi dengan tajam, dan sesaat Ardi merasa seperti ada yang mengamatinya. Ia merasa tidak nyaman, tetapi ia memutuskan untuk mengabaikan perasaan tersebut. Di tengah rasa penasaran itu, Ardi melangkah lebih dalam ke dalam rumah dan menuju tangga yang terletak di ujung ruangan. Tangga kayu yang sudah rapuh itu berderak saat diinjak, menambah kesan seram di rumah yang sunyi ini. Ia memutuskan untuk tidur di kamar lantai 2, tempat yang lebih jauh dari segala gangguan. Namun saat ia melangkah naik, perasaan aneh itu semakin kuat. Ada sesuatu yang tidak bisa dijelaskan, seolah ada energi gelap yang mengikatnya di sini. Rumah ini terasa penuh dengan kenangan-kenangan yang berat, penuh dengan perasaan tak terucapkan yang terus menggantung di udara. Sesampainya di kamar, Ardi membuka jendela yang menghadap ke halaman belakang rumah. Pemandangan dari atas cukup indah, dengan pohon-pohon besar yang melindungi rumah dari pandangan luar. Namun, seiring matahari mulai tenggelam, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Ia duduk di meja yang ada di dekat jendela, membuka laptopnya dan mulai menulis. Namun entah kenapa, ia merasa semakin gelisah. Setiap kali ia mengalihkan pandangannya, bayangan di sudut matanya terasa bergerak, seolah ada sesuatu yang mengawasi dari jauh. Ruangan yang awalnya terasa cukup nyaman, kini mulai terasa sempit, penuh dengan bayangan yang tak tampak. Ia mencoba fokus pada tulisannya, tetapi setiap kata yang ia ketik terasa berat dan tidak mengalir seperti biasanya. Suasana malam yang sunyi seolah menambah beban dalam pikirannya. Dan suara-suara kecil di dalam rumah, derak kayu, bisikan angin menambah kegelisahannya di hati. Di luar, bulan yang terang menggantung di langit, memancarkan sinar yang tembus ke dalam kamar, menambah kesan misterius pada rumah tua yang terlupakan ini. Ardi mencoba menepi semua ketakutan dalam dirinya dan fokus pada tugas menulisnya. Tapi ia tahu, malam ini rumah itu tidak akan membiarkannya begitu saja. Malam semakin larut dan Ardi mulai merasakan ketegangan yang semakin mencekam. Suasana yang semula tampak sepi dan damai, kini terasa sangat berbeda. Di dalam kamar yang luas namun sunyi itu, hanya ada suara detak jam dinding yang monoton, mengisi ruang kosong yang tak terjamah oleh suara dunia luar. Ia mencoba mengabaikan perasaan aneh itu dan fokus pada laptopnya. Namun, setiap kali ia menekan tombol keyboard, ia merasa ada sesuatu yang menghalangi pikirannya. Tiba-tiba dari sudut matanya, Ardi melihat sesuatu yang bergerak. Ia langsung menoleh. Namun tidak ada apa-apa di sana. Hanya bayangan dari perabotan yang terbuat dari kayu usang. Namun, di balik bayangan itu, seakan ada sosok yang tak tampak. Sosok yang samar yang selalu ada di dalam setiap sudut mata Ardi tanpa pernah benar-benar terlihat. Apa aku terlalu lelah? Gumamnya pada diri sendiri, mencoba mencari alasan logis untuk perasaan yang semakin mengganggu. Namun, perasaan itu terus mengintai. Setiap kali ia mencoba kembali menulis, semakin kuat rasa terjepit yang ia rasakan. Seperti ada sesuatu yang mengawasinya, menunggunya untuk melakukan sesuatu, entah apa.
Ia merasakan ada tekanan yang semakin berat di dada, dan semakin lama semakin sulit untuk bernafas dengan tenang. Pada satu titik, Ardi menatap lukisan wanita yang tergantung di dinding. Wajah wanita itu, meskipun tampak seperti senyum, terasa semakin menakutkan. Matanya yang kosong, senyumnya yang tak menyentuh hati, semuanya terasa semakin nyata, seolah hidup di luar kanvas. Tanpa sadar, Ardi berdiri dan berjalan mendekati lukisan itu. Ia merasa ada dorongan yang kuat untuk menyentuhnya, untuk memeriksa lebih dekat detail-detail halus pada wajah wanita itu. Tangan Ardi hampir menyentuh permukaan lukisan, tetapi sesuatu yang aneh membuatnya terhenti. Sepertinya ada suara rendah yang tiba-tiba terdengar, berbisik dengan halus meskipun tidak ada orang lain di ruangan itu. Kembalilah, bisik suara itu begitu pelan dan dalam, seakan berasal dari dalam dinding. Ardi membeku, darahnya seperti beku dalam sekejap. Itu bukan suara imajinasinya, itu nyata. Suara itu datang begitu jelas, membuat tubuhnya terasa kaku. Tanpa berpikir panjang, ia mundur beberapa langkah, berusaha menenangkan dirinya. Tangan Ardi gemetar saat ia meraih kursi di dekat jendela dan duduk. Ia memejamkan mata, berusaha menenangkan diri. Itu hanya angin, hanya kebetulan, pikirnya. Namun, meskipun ia mencoba meyakinkan dirinya sendiri, hatinya tidak bisa menepis rasa takut yang semakin mendalam. Ada sesuatu yang salah di sini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan oleh logika. Tak lama setelah itu, sebuah suara lain terdengar. Suara langkah kaki halus. Seolah-olah ada yang berjalan pelan-pelan di atas lantai kayu. Ardi menoleh dengan cepat. Namun, ruangan itu tetap sunyi. Tidak ada apa-apa. Hanya bayangannya sendiri yang tercemin samar di jendela. Ia mulai merasa seperti ruangan ini mengikatnya, menyempitkan ruangan geraknya, membuatnya terperangkap dalam rasa takut yang tidak dapat diungkapkan. Ini gila, Ardi bergumam pada dirinya sendiri. Aku harus tetap tenang. Namun, semakin ia berusaha keras, perasaan takut itu tak kunjung hilang. Di luar jendela, ia bisa melihat cahaya bulan yang bersinar terang, menembus melalui celah-celah kayu yang rapuh. Bayangan yang tercipta di dinding tampak bergerak mengikuti gerakannya, seolah ada sesuatu yang mengamatinya dengan penuh perhatian. Ardi merasa seperti menjadi bagian dari sebuah lukisan yang terus berubah, bagian dari kisah yang tidak bisa ia pahami sepenuhnya. Akhirnya, setelah beberapa lama terdiam dalam ketakutan, Ardi memutuskan untuk meninggalkan kamar itu. Ia berpikir bahwa jika ia berjalan-jalan sebentar di luar rumah, udara malam akan membantunya menenangkan pikiran. Dengan cepat, ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar ke lorong gelap rumah itu. Suasana malam di dalam rumah semakin mencekam, dan suara langkah kakinya di atas lantai kayu terasa lebih keras dari sebelumnya. Ardi berjalan ke arah tangga yang mengarah ke ruang bawah tanah, berharap bisa mendapatkan sedikit udara segar atau hanya sekedar meredakan ketegangan. Saat ia melewati ruang tamu, ia melihat sekali lagi lukisan wanita itu. Namun kali ini, matanya tampak lebih gelap, lebih hidup, seolah memperhatikan setiap gerakannya dengan penuh rasa ingin tahu yang menakutkan. Ia melangkah ke bawah, menuju ruang dapur yang lebih terang. Namun, saat ia membuka pintu dapur, ia merasakan sesuatu yang sangat aneh. Udara menjadi sangat dingin, hampir membekukan. Meski berada di dalam rumah, rasa dingin itu sangat terasa, seolah ia berada di luar rumah pada malam yang sangat beku. Jantungnya mulai berdegup lebih kencang, dan ia merasakan keringat dingin mulai membasahi dahinya. Apa ini? Apa yang terjadi di sini? Ardi berbisik, namun suara itu seperti terserap oleh udara yang tebal. Tiba-tiba, sebuah suara lain terdengar. Kali ini lebih jelas dari sebelumnya. Itu suara wanita, terdengar seperti terisak.
Ardi terkejut, menoleh ke sekitar, tetapi tak ada seorang pun, hanya keheningan yang menjawab. Tanpa berpikir panjang, Ardi berlari ke pintu depan, berniat untuk keluar dari rumah itu. Namun, saat ia mencapai pintu, ia mendapati bahwa pintu itu terkunci dengan sendirinya. Ia mencoba memutar kunci, tetapi tidak bisa. Pintu itu terkunci rapat, seperti ada sesuatu yang mencegahnya keluar. Tidak bisa. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kamu harus menemui aku. Ardi menoleh ke arah suara itu dan melihat bayangan samar di balik tirai jendela, sebuah bentuk yang tampak melayang di udara. Mata Ardi membelalak, tubuhnya terhenti. Suara itu terdengar lebih dekat, lebih nyata. Siapa? Siapa di sana? Ardi mencoba bersuara, namun kata-katanya terasa tercekat oleh rasa takut yang mendalam. Namun tak ada jawaban. Suara itu menghilang, meninggalkan Ardi terdiam, terperangkap di dalam rumah tua yang penuh misteri dan rahasia yang terungkap. Malam itu, Ardi menyadari suatu hal yang pasti. Rumah ini tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Malam semakin larut, dan meskipun Ardi berusaha tetap tenang, ketakutannya semakin menguasai dirinya. Ketika ia berdiri di depan pintu yang terkunci, ia merasa seolah-olah seluruh rumah itu menatapnya, memperhatikannya dengan mata-mata yang tak tampak. Udara yang semula terasa dingin, kini berubah menjadi lembab, seolah menyesakkan pernafasannya. Jantungnya berdetak cepat, dan tubuhnya mulai terasa kaku, seolah ada yang mengikatnya dengan tali tak terlihat. Kenapa aku bisa terkunci di sini? Ardi berbisik, mencoba memahami situasinya. Ia menarik gagang pintu yang lebih keras, namun pintu itu tetap tidak bergerak sedikit pun. Ia menyadari bahwa kunci pintu tidak ada lagi di tangan, seolah lenyap entah kemana. Ketakutannya semakin parah ketika ia mendengar suara bisikan yang samar datang dari dalam rumah. Suara itu tidak lagi terdengar seperti suara wanita yang terisak sebelumnya, melainkan seperti rintihan yang memanggil namanya. Ardi, Ardi. Suara itu datang dari arah tangga dari lantai atas. Ardi berbalik mencoba mencari asal suara tersebut. Namun, yang terlihat hanyalah bayangan sama di ujung lorong yang gelap. Dengan langkah yang ragu-ragu, Ardi mulai berjalan menuju arah suara itu, meski rasa takutnya terasa mengganggunya. Makin lama, langkahnya semakin berat, seolah tanah di bawahnya mulai menambah beban. Saat ia mendekati tangga, perasaan tercekik semakin kuat. Di ujung tangga, cahaya bulan yang masuk melalui jendela menciptakan bayangan panjang yang mengerikan. Ardi merasa seperti ada tangan yang tidak tampak menariknya, mengundangnya untuk naik, meskipun ia sangat ingin melarikan diri. Namun ia tidak bisa mundur lagi. Sesuatu di dalam dirinya mendorongnya untuk terus maju. Di lantai atas, ia menuju kamar tempat ia semula menginap. Pintu kamar terbuka lebar, dan di dalamnya Ardi melihat sesuatu yang membuatnya terhenti. Di atas meja di tempatnya menulis, laptopnya masih terbuka. Tapi layar itu tidak menampilkan tulisan apapun. Layar itu justru memantulkan sesuatu yang sangat mengganggu. Bayangan hitam yang bergerak di dalamnya, seperti entitas yang hidup, menyatu dengan setiap inci layar. Ardi melangkah lebih dekat, namun sebelum ia bisa menyentuh laptop itu, suara langkah kaki lain terdengar. Kali ini, langkah kaki itu datang dari belakangnya. Hatinya hampir melompat keluar dari dada saat ia berbalik. Tetapi tak ada siapapun di sana, hanya udara dingin yang menyesakkan dan bau lembab yang semakin kuat. Namun ia merasakan kehadiran sesuatu. Sesuatu yang berada di sana di dalam rumah ini, tersembunyi dan menunggu. Seiring ia berdiri di sana, di ruang yang terasa semakin gelap, Ardi melihat bayangan samar lain muncul di jendela. Itu bukan bayangan biasa. Ini adalah bentuk manusia. Sesosok tubuh yang hampir transparan, namun jelas terlihat sedang memandangnya dengan penuh amarah. Dengan hati berdegup kencang, Ardi berbalik, berlari keluar dari kamar. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi jika ia tetap berada di sana lebih lama lagi. Semua rasa takut yang ia rasakan kini menjadi kenyataan. Ada sesuatu yang sedang mengawasinya,
mengikuti setiap geraknya. Ia lari menuruni tangga, namun sebelum ia sempat mencapai pintu depan, suara itu kembali terdengar, lebih keras dan lebih jelas. Suara itu bukan lagi sekedar bisikan, tapi suara teriakan yang memilukan. Kembalilah pada aku, Ardi." Suara itu begitu keras, seolah datang dari seluruh penjuru rumah. Ardi merasakan tangannya gemetar saat ia mencoba meraih pintu. Ketika akhirnya ia berhasil membuka pintu, udara luar yang sejuk dan segar menyambutnya. Namun, ia tidak bisa merasakan kebebasan seperti yang diharapkannya. Pintu yang terbuka lebar di depannya, yang semula tampak seperti jalan keluar, kini terasa seperti jurang yang menghadap pada kegelapan yang tak terbatas. Ardi melangkah mundur. Ia tahu bahwa rumah itu masih mengikatnya, menariknya untuk tetap tinggal, untuk tidak bisa melarikan diri. Pintu itu seolah menghisapnya kembali, memaksanya untuk tetap di dalam. "Kembalilah." Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan lebih menuntut. Dengan ketakutan yang memuncak, Ardi berbalik dan berlari menjauhi pintu. Dia tidak bisa bertahan lebih lama lagi di rumah itu. Dengan langkah yang terburu-buru, Ardi menuju ke halaman belakang rumah, mencoba mencari jalan keluar dari kegelapan yang menyelimutinya. Namun, begitu ia melangkah keluar ke halaman, sesuatu yang terlihat menyapu kakinya. Ia terjatuh ke tanah, merasakan rasa dingin yang menyusup ke dalam tubuhnya. Matanya mulai kabur, namun dalam pandangan terakhir yang masih bisa ia tangkap, ia melihat sesuatu yang mengejutkan di atas tanah. Ada jejak kaki basah yang terpantul dengan jelas di bawah sinar bulan. Jejak itu tidak berasal dari dirinya. Ardi menatap dengan ngeri, lalu menyadari bahwa jejak-jejak itu bergerak menuju rumah, seolah-olah ada yang mengikuti. Dia merasa nafasnya terengah-engah. Ketakutannya semakin dalam, seolah ia tak bisa melarikan diri dari rumah yang sudah menguasainya. Namun sebelum ia bisa bergerak lebih jauh, sesuatu yang berat menimpa dadanya, seolah ada tangan dingin yang menahan dirinya, mencegahnya untuk bergerak. Tangan itu menekan kuat dan dalam sekejap Ardi merasa kesulitan bernafas. Ia berjuang untuk mengeluarkan suara, namun bibirnya terasa beku. "Kamu tidak akan pergi." Suara itu terdengar sekali lagi. Kali ini jelas di telinganya. Ardi berjuang melawan kekuatan yang menahannya. Namun, semakin lama, ia merasa semakin lemah. Sebuah bayangan gelap muncul di hadapannya, menjulang tinggi di bawah cahaya bulan yang memudar. Dan kemudian, segala sesuatu menjadi gelap. Ardi tidak tahu apakah ia jatuh pingsan atau apakah ia benar-benar terperangkap dalam kegelapan yang tidak bisa dia lari dari rumah tua yang terlupakan ini. Namun satu hal yang ia yakini, rumah itu tidak akan membiarkannya pergi. Saat Ardi membuka matanya, ia merasa seperti baru terbangun dari mimpi yang buruk. Meskipun ia tahu bahwa apa yang ia alami bukanlah mimpi. Tubuhnya terasa sangat lelah, seakan-akan ada sesuatu yang telah menguras seluruh tenaganya. Ia mencoba untuk bergerak, namun terasa sangat sulit, seperti ada sesuatu yang menahannya. Pandangannya kabur, dan dunia di sekelilingnya tampak seperti kabut. Ketika ia berusaha mengangkat tubuhnya, ia merasa permukaan yang dingin dan keras di bawahnya. Dengan susah payah, ia mengalihkan pandangannya, dan ia melihat dirinya terbaring di sebuah lantai yang sangat familiar, lantai kayu yang usang, penuh debu dan berbau lembab. Lantai itu adalah lantai rumah tua yang sempat ia coba lari darinya. Namun sekarang, ia kembali terjebak di dalamnya. "Kenapa aku di sini?" Ardi berbisik, berusaha untuk mengingat apa yang terjadi. Namun, pikirannya terasa begitu berat dan kosong. Sebuah suara pelan hampir tidak terdengar muncul dari kegelapan. "Kamu tak akan bisa pergi." Ardi membelalak, menatap ke segala arah. Namun tak ada siapapun di sana. Hanya dinding-dinding tua dan bayangan hitam yang menggelap di ujung ruangan. Ia mendengar langkah kaki yang berat, seolah seorang berjalan menuju arahnya. Namun, saat ia menoleh, tak ada orang yang terlihat, hanya kegelapan yang semakin memeluk setiap sudut rumah. Dengan perasaan yang semakin tidak terkendali, Ardi mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa semakin lemah. Setiap gerakan terasa seperti beban yang sangat berat.
Hatinya semakin cemas. Sesuatu yang buruk telah terjadi padanya, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Di balik kegelapan itu, ia merasakan kehadiran yang semakin dekat. Suara langkah itu kini lebih jelas, seolah-olah ada sesuatu yang mendekat dengan tujuan yang jelas. Suara itu semakin keras dan semakin dekat. Kamu harus mengerti. Suara itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas, lebih dalam. Kamu tidak bisa meninggalkan tempat ini. Tiba-tiba bayangan gelap muncul di depan Ardi. Ia merasakannya lebih dekat dari sebelumnya, seolah bayangan itu bergerak mengitari tubuhnya. Meskipun tidak ada yang terlihat jelas, namun sosok itu seolah memiliki kekuatan yang sangat besar. Ardi berusaha untuk melarikan diri meskipun tubuhnya terasa kaku dan tak bisa bergerak bebas. Ia mencoba meraih dinding di sebelahnya untuk menyangga tubuhnya yang goyah. Namun begitu tangannya menyentuh dinding, ia merasakan ada sesuatu yang aneh. Dinding itu terasa basah dan dingin, seperti mengalihkan energi yang tidak wajar. Kamu belum selesai di sini. Suara itu berbisik, kali ini lebih dalam, lebih menyeramkan. Ardi berusaha berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar dari mulutnya. Suara itu seperti membekukan suaranya, membuatnya tak bisa bersuara meskipun ia merasa sangat takut. Ada sesuatu yang menguasai dirinya, sesuatu yang datang dari dalam rumah ini, sesuatu yang tak bisa ia lawan. Saat ia berbalik, ia melihat di ujung lorong, di tempat ia pikir aman, sebuah pintu terbuka perlahan. Di dalam pintu itu ada cahaya yang sangat samar, seakan-akan menariknya. Tanpa berpikir panjang, Ardi berlari menuju pintu tersebut, berharap menemukan jalan keluar. Namun, setiap langkah yang ia ambil terasa semakin berat, seolah lantai di bawah kakinya semakin melunak dan mencekiknya. Saat Ardi memasuki ruangan itu, ia terperangkap dalam kegelapan yang sangat pekat. Cahaya bulan yang seharusnya menembus jendela tak mampu menerangi ruangan yang satu ini. Ia merasa seperti terjebak dalam ruang kosong yang tidak memiliki ujung. Ia bisa merasakan hembusan udara dingin yang menusuk, dan meskipun ia berusaha keras untuk melihat, mata Ardi hanya disuguhi oleh kegelapan. Tiba-tiba, suara tawa rendah terdengar di dalam ruangan itu. Tawa yang kering dan mengerikan, seolah berasal dari makhluk yang telah lama mati, namun masih terjebak di sini. Kamu benar-benar berpikir bisa pergi begitu saja? Suara itu menggema di ruangan. Ardi, kamu tidak mengerti. Ardi berusaha berlari, namun kakinya tak bisa bergerak. Tubuhnya seolah terjebak dalam udara yang semakin pekat dan menghalangi setiap gerakan. Saat ia memandang ke sekeliling, ia melihat bayangan gelap muncul di setiap sudut ruangan. Bayangan itu bergerak perlahan, semakin dekat, semakin mengintainya. Ia merasakan ada sesuatu yang menyentuh punggungnya, dingin dan keras. Tangannya tak tampak, seolah datang dari ruang kosong, menariknya kembali ke tengah ruangan. Kamu adalah bagian dari lukisan ini. Suara itu terdengar lagi, lebih dalam, lebih keras. Kamu akan selamanya terjebak di sini. Ardi terpekik, berusaha sekuat tenaga untuk menghindar. Namun semakin ia berjuang, semakin kuat pula cengkeraman itu. Ia merasakan tubuhnya semakin lemah, seolah energi hidupnya perlahan menghilang, digantikan oleh kekosongan yang mengerikan. Di saat-saat terakhir, ia melihat sebuah wajah muncul di hadapannya, wajah wanita yang terlukis di dinding rumah tua itu. Matanya yang kosong kini tampak hidup, dan senyumnya yang tak pernah tersentuh oleh kehangatan kini menatapnya dengan penuh harapan. Selamat datang di dunia kami, bisik suara itu, dan semuanya menjadi gelap. Saat itu, Ardi tahu rumah tua yang terlupakan ini bukan hanya sekedar bangunan. Ini adalah perangkap, dan ia adalah salah satu korban yang terperangkap dalam kisah yang sudah lama terlupakan.